Ya, jadi boleh aja kita berafirmasi dengan sholawatin ATM ini tuh akan selalu terisi dan nggak pernah kosong gitu. Jadi setelah disolawatin, siapa tahu nanti ada yang transfer dengan jumlah yang sangat fantastis gitu ya, karena disolawatin. Dan setelah dicek itu ternyata nggak kebaca oleh pihak bank. Nah, bisa jadi tuh malaikat yang transfer karena suatu keajaiban dari sholawatin ATM ini. Tapi jangan sampai juga misalnya setelah kita sholawatin gitu ya, bentar-bentar kita bolak-balik ATM ngecek apa udah terisi apa belum nih. Nanti takutnya kecewa kalau belum terisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad walali Sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, yang belum lunas amanah hutangnya segera lunas, yang punya hajat segera terkabul, kemudian yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, amin. Dan yang banyak lagi ya tentunya permohonan kita atau doa-doa kita kepada Allah semuanya segera cepat terkabul, amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya, jadi aku tuh sering banget ya dengar-dengar nyolawatin ATM bisa terisi sendiri ya. Wow, keren banget ya. Teman-teman percaya nggak sih kalau misalnya ATM ini tuh kalau kita sholawatin gitu ya bisa terisi? Ya sebenarnya sih kalau menurut aku ya itu kalau afirmasi, tapi jangan berharap juga ya kalian tuh setelah sholawatin ATM ini tuh bolak-balik ATM gitu ya, ngecek apakah udah terisi apa belum gitu ya. Dan bahkan aku udah pernah denger itu ada yang udah pernah terisi tuh sampai 40 juta ya, subhanallah ya, masya Allah, dahsyat banget sholawatnya ya teman-teman. Nah, seperti apa sih penjelasan aku ataupun menurut aku tentang sholawatin ATM bisa terisi? Simak terus video. Mungkin buat teman-teman yang mau berbagi testimoni tentang sholawat, bisa WA ke nomor di bawah ini, nanti akan aku coba bacakan di sini. Dan sebagai motivasi juga buat teman-teman supaya lebih semangat lagi dalam mengamalin sholawat dan tetap istiqomah. Baik, seperti apa videoku kali ini, simak terus dan jangan kemana-mana. Nah, jadi teman-teman ya, setelah kita tuh sholawatin ATM itu ataupun kita rutinitas ya seperti biasa istiqomah dalam sholawat gitu ya, berharap ATM ini tuh bisa terisi gitu ya dengan tiba-tiba, dengan mukjizatnya, dengan keajaiban sholawat gitu ya. Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu nggak kerja ataupun nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba ATM ini bisa terisi sendiri karena bacain sholawat, karena disolawatin ya ATM-nya, itu sangat luar biasa ya teman-teman, itu suatu keajaiban gitu ya. Dan mungkin saja bisa, tapi jangan terlalu berbesar hati juga ya, sehingga ketika teman-teman sudah sholawatin ATM ini dan tiba-tiba dapat transferan misalnya 40 juta gitu ya, lalu teman-teman cepat-cepat ambil ya gitu, karena dapat transferan 40 juta. Ketika di print out ataupun kalian cek ya di mutasi rekening yang transfer nggak ketahuan, itu benar-benar ajaib dan itu adalah rezekinya teman-teman gitu ya. Atau mungkin setelah teman-teman cek di mutasi rekening ataupun di print out bank, ternyata transfernya itu dari seseorang yang nggak Anda kenal gitu, dan nominalnya cukup besar, yaitu bisa sampai 40 juta misalnya. Nah, bisa jadi kita itu jangan senang dulu, maksudnya gini, jangan senang dulu, takutnya itu salah transfer gitu ya. Dan kalau udah salah transfer, udah kita buru-buru ambil gitu uangnya dan udah habis, kita bisa diproses secara hukum nanti. Nah, jangan sampai ya teman-teman beranggapan, berasumsi kalau misalnya itu tiba-tiba sholawatin ATM langsung terisi gitu. Nah, jadi perlu dicek dulu dari mana sumbernya, ataupun kalian tuh tiba-tiba misalnya dapat pekerjaan ataupun dapat proyek dari teman, dari saudara ataupun dari siapapun yang teman-teman kenal gitu, tiba-tiba teman-teman tuh dapat bonus dan ditransfer langsung 40 juta dan teman-teman memang mengenali si pentransfer ini. Nah, itu juga adalah suatu keajaiban dari sholawat gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja kita
afirmasi gitu, sholawatin ATM dengan harapan langsung terisi atau bisa terisi gitu. Tapi jangan sampai juga misalnya kita tuh sampai sholawatin, misalnya hari ini tuh udah disolawatin 1000 kali, kita cepat-cepat ngecek ATM tuh. Enggak juga ya, enggak kayak gitu juga, nanti takutnya tuh belum terisi, teman-teman malah kecewa. Menurut aku ya boleh-boleh aja gitu, tapi ya sebagai afirmasi aja, dengan harapan semoga ATM ini setelah disolawatin gitu ya dapat transferan gitu ya, dan terisi sendiri gitu dari orang yang benar-benar kita kenal ataupun nggak kita kenal gitu ya. Ya boleh, itu sebagai bentuk afirmasi kita supaya ATM ini nggak pernah kosong gitu. Tiba-tiba ada saldo mendadak gitu kan, jumlahnya yang sangat fantastis gitu ya, tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Setelah dicek ternyata nggak ketahuan yang transfer siapa, bisa jadi malaikat gitu ya, karena disolawatin terus menerus gitu sampai sampai yakin akan terisi gitu. Nah, itu adalah mungkin malaikat yang transfer gitu ya. Tapi teman-teman apabila ditransfer oleh orang yang nggak dikenal gitu ya, tiba-tiba terisi sampai puluhan juta atau mungkin ratusan juta, tapi jarang mungkin ya, ternyata orangnya salah transfer. Nah, gimana? Bisa diproses kan secara hukum. Nah, kalau teman-teman belum pakai uangnya masih aman. Tapi kalau udah dipakai karena kepepet kan, saking senengnya diambil, tarik semaunya. Nah, nanti berurusan ketika nanti ternyata pihak bank meng-cross check salah transfer. Nah, jadi setelah kita dapat transfer dari sholawatin ATM ini, itu jangan buru-buru diambil ya teman-teman, di cross check dulu dari mana sumbernya, apa benar dari seseorang yang memang nggak kebaca oleh pihak bank, ataupun mungkin nggak ketahuan ya dari mana gitu. Nah, itu mungkin malaikat yang transfer karena kita selalu sholawatin ATM. Nah, jangan juga teman-teman berharap setelah sholawatin ATM ini ya setiap hari gitu ya, selalu dicek bolak-balik setiap menit gitu ya, sehingga nanti ketika belum terisi itu teman-teman nanti malah kecewa. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat transferan yang tiba-tiba nggak tahu sumbernya dari mana, didiamin dulu beberapa minggu ataupun beberapa hari, dan setelah memang nggak ada yang cross check dan ini memang benar-benar nggak kebaca oleh pihak bank, itu mungkin aja karena keajaiban dari sholawat itu tadi. Jadi benar-benar Allah kasih rezeki lewat ATM ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh-boleh aja kita berafirmasi sholawatin ATM dengan harapan ATM ini tuh selalu terisi dan ada keajaiban dari sholawat yang kita amalin. Itu saja teman-teman video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat dan memotivasi. Terima kasih, dan buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.